Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pemaparan hasil studi kasus dari Dores Konveksi, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah program linier untuk studi kasus di metode simplex dan dengan analisis form QM dan GeoGebra. Untuk lebih detailnya, kami di kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Riani Purwanisi dengan NIM 26, kemudian ada Tri Enruadi dengan NIM 21, kemudian ada Dia Putri dengan NIM 19, dan juga ada Iin Musiani dengan NIM 13. Nah, di sini nanti kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, untuk lebih jelasnya, adapun sebelum menuju ke studi kasus utama, untuk latar belakang yang melatar belakangi dari analisis kami terhadap studi kasus ini yaitu terkait dengan adanya perkembangan UMKM sebagai wadah penggerak utama perekonomian nasional yang menuntut pengelolaan sumber daya yang semakin efisien agar mampu bersaing dan memperoleh keuntungan optimal. Nah, dari perkembangan tersebut, Dores Konveksi yaitu sebagai UMKM rumah yang bergerak di bidang industri pakaian itu memproduksi kaos dan kemeja dengan kendala utamanya yaitu berupa keterbatasan bahan baku kain dan juga jam kerja pada mesin jahitnya. Nah, kemudian untuk penentuan jumlah produksi yang juga masih bersifat intuitif itu juga berpotensi menyebabkan pemborosan sumber daya serta belum adanya keuntungan yang diperolehnya secara optimal. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukanlah pendekatan linear programming dengan metode simplex guna menentukan kombinasi produksi yang optimal. Nah, penerapan metode ini juga didukung oleh penggunaan software POM-QM untuk memvalidasi perhitungan dan juga software GeoGebra untuk visualisasi daerah solusi. Sehingga dalam hal ini dapat membantu pengambilan keputusan produksi yang lebih akurat dan menguntungkan bagi Dores Konveksi. Itu tadi sedikit dengan latar belakang yang melatar belakangi analisis di studi kami. Adapun untuk tujuan analisis kami yaitu untuk merumuskan model matematika dari permasalahan produksi kaos dan kemeja pada Dores Konveksi yang merupakan proses produksi utama di konveksi tersebut. Kemudian juga untuk menganalisis solusi optimal menggunakan algoritma metode simplex guna memaksimalkan keuntungan serta untuk melakukan validasi hasil perhitungan dan visualisasi daerah layak atau visible dengan bantuan software POM-QM dan software GeoGebra sebagai pendukung pengambilan keputusan produksi tersebut. Nah, berangkat dari latar belakang dan tujuan analisis, adapun untuk studi kasus kami itu yaitu sebagai berikut. Di sini izinkan saya membacakan untuk studi kasus dari kelompok kami. Nah, Dores Konveksi merupakan UMKM konveksi rumahan yang bergerak di bidang produksi pakaian jadi dan melayani kebutuhan konsumen lokal. Usaha ini memproduksi dua jenis produk utama, yaitu kaos dan kemeja. Meskipun permintaan terhadap kedua produk tersebut relatif stabil, kemampuan produksi Dores Konveksi tetap dibatasi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Dalam proses produksinya, Dores Konveksi menggunakan dua sumber daya utama, yaitu kain sebagai bahan baku dan waktu kerja mesin sebagai kapasitas produksinya. Nah, untuk memproduksi satu lusin kaos, itu diperlukan sebanyak 6 meter kain dan 4 jam durasi kerja pada mesin jahit. Perbedaan kebutuhan sumber daya ini menuntut perencanaan produksi yang tepat agar penggunaannya tetap efisien. Nah, pada satu periode produksi mingguannya, Dores Konveksi itu memiliki ketersediaan kain hanya sebanyak 60 meter dan waktu kerja mesin jahit maksimal 36 jam. Nah, dari keterbatasan ini itu berkaitan dengan jumlah mesin yang tersedia dan alokasi waktu kerja tenaga produksi, sehingga usaha tidak dapat memproduksi kedua jenis tersebut secara bebas tanpa adanya pertimbangan dari batasan tersebut. Kemudian,
Dari sisi keuntungan, Dores Konveksi ini memperoleh sekitar 1,2 juta per lusin kaos dan 2 juta per lusin kemeja. Nah, perbedaan keuntungan ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kombinasi produksi, karena produk dengan keuntungan lebih tinggi juga membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Dari kondisi tersebut, pemilik Dores Konveksi ingin menentukan jumlah produksi kaos dan kemeja yang optimal dalam suatu periode produksi agar keuntungan total dapat dimaksimalkan tanpa melampaui keterbatasan kain dan waktu kerja dari mesin jahit yang tersedia. Nah, ini tadi merupakan studi kasus dari kelompok kami yang akan selanjutnya akan dibahas melalui penyelesaian metode Simplex dan berbantuan dengan POM QM dan juga software GeoGebra. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan menggunakan POM QM. Pertama kita menentukan dulu tentang variabel keputusan. Di sini misalkan X1 itu jumlah produksi kaos dalam lusin per periode. Kemudian X2 ini jumlah produksi kemeja dalam lusin per periode. Kemudian yang kedua kita menentukan fungsi tujuannya, yaitu Z dengan 1.200 X1 ditambah 2.000 X2. Kemudian yang ketiga itu ada kendala. Yang pertama ada kendala ketersediaan kain. Itu untuk model matematikanya menjadi 6X1 plus 10X2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian kendala yang kedua ada kendala waktu kerja mesin jahit, yaitu 4X1 plus 6X2 kurang dari sama dengan 36. Kemudian ada kendala yang terakhir yaitu kendala non negatif, yaitu X1 dan X2-nya itu harus lebih dari 0. Selanjutnya kita masukkan ke dalam POM QM dan menghasilkan analisisnya, yaitu pada penelitian ini dilakukan penyelesaian model program linear menggunakan metode Simplex dengan berbantuan aplikasi POM QM. Hasilnya itu menunjukkan bahwa solusi optimal itu dicapai ketika perusahaan memproduksi 6 lusin kemeja dan tidak memproduksi kaos dengan total keuntungan maksimum itu sebesar 12 juta per periode produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemeja itu merupakan produk yang paling efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kemudian analisis terhadap kendala itu menunjukkan bahwa keterbatasan kain menjadi kendala yang bersifat mengikat karena seluruh kain yang tersedia itu digunakan habis pada solusi yang optimal. Sebaliknya, kendala waktu kerja mesin jahit itu tidak mengikat karena masih terdapat sisa kapasitas. Selanjutnya untuk analisis grafik kita menggunakan GeoGebra. Berdasarkan visualisasi grafik daerah layak yang menggunakan aplikasi GeoGebra ini diperoleh daerah solusi yang dibatasi oleh kendala ketersediaan kain, kendala waktu, dan syarat non negatif. Garis kendala ketersediaan kain ini dipresentasikan oleh persamaan 6X1 plus 10X2 itu sama dengan 60, sedangkan garis kendala waktu kerja mesin jahit itu 4X1 plus 6X2 sama dengan 36. Titik-titik pojok daerah layak yang diperoleh dari grafik tersebut adalah 0,0, 9,0, dan 0,6. Berdasarkan evaluasi nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok, titik 0,6 ini memberikan nilai keuntungan terbesar dibandingkan titik lainnya. Dengan demikian, solusi optimal secara grafis dicapai pada titik 0,6, yang berarti Dores Konveksi ini memproduksi 6 lusin kemeja dan tidak memproduksi kaos. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk berdasarkan hasil analisis yang tadi dapat disimpulkan bahwa keputusan produksi Dores Konveksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kain sebagai sumber daya utama. Kain bertindak sebagai faktor pembatas utama yang menentukan jumlah produk yang dapat diproduksi serta besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh. Sementara itu, kapasitas waktu kerja mesin jahit
masih mencukupi sehingga tidak membatasi proses produksi. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setiap penambahan ketersediaan kain berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan. Selama struktur solusi tidak berubah, hal ini memberikan implikasi manajerial bahwa strategi peningkatan laba yang paling efektif adalah melalui pengelolaan dalam penambahan bahan baku kain, bukan melalui penambahan jam kerja mesin. Dengan demikian, perusahaan perlu memprioritaskan perencanaan pengadaan kain, kerjasama dengan pemasok, serta pengelolaan persediaan yang lebih optimal agar produksi yang diambil dapat memberikan keuntungan maksimal secara berkelanjutan. Mungkin itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil pemodelan optimasi produksi UMKM Dores Konveksi menggunakan program linier dengan metode simplex, dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif dalam menghasilkan keputusan produksi yang optimal dan terukur dengan mempertimbangkan ketersediaan kain dan waktu kerja mesin jahit. Hasil perhitungan yang divalidasi menggunakan PAM-QM menunjukkan bahwa solusi optimal dicapai dengan memproduksi 6 lusin kemeja tanpa memproduksi kaos, sehingga diperoleh keuntungan maksimal sebesar 12 juta per periode produksi, yang diperkuat oleh analisis grafis GeoGebra dengan titik pojok 0,6 sebagai solusi terbaik dalam daerah layak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu pesan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kami akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang akan bertanya. Kami persilahkan. Baik, untuk yang pertama silahkan kepada Ernova, kemudian nanti dilanjutkan Putri Cindy dan juga Messi yang sudah mengangkat tangan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya bertanya, bagaimana pengaruh jika kedua kendala sama-sama menjadi kendala mengikat? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kepada Putri Cindy, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Putri Cindy dari NIM 22 izin bertanya, mengapa dalam solusi optimal Dores Konveksi hanya memproduksi kemeja dan tidak memproduksi kaos, padahal kaos membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Putri Cindy atas pengajuan pertanyaannya. Izin kami tampung terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya kami silakan kepada Kak Messi yang tadi mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Messi Febiana dengan NIM 03. Saya izin bertanya, bagaimana peran analisis grafik GeoGebra dalam mendukung hasil metode kompleks, dan apakah mungkin terjadi perbedaan hasil antara keduanya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya dari Kak Messi, mungkin izin kami tampung dulu sebelum kami lanjut. Adakah di sini bertanya lagi? Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan lagi, izin kami berdiskusi dengan kelompok untuk mempersiapkan jawaban dari teman-teman semuanya. Oh ya, ini ada lagi kepada Kak Devina. Silakan Kak Devina.
Saya Nak Lestarisa dengan NIM 06. Saya mau bertanya, jika keuntungan kaos meningkat atau keuntungan kemeja menurun, pada kondisi seperti apa komposisi produksi optimal dapat berubah? Pertanyaannya. Ya, baik Kak. Pertanyaan bisa kami terima. Izinkan kami menampung terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Untuk Kak Alfa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Alfa Emalia Selviana Putri dengan NIM 02. Izin bertanya, apa arti slide pada kendala waktu kerja mesin jahit dan bagaimana dampaknya terhadap keputusan produksi? Terima kasih. Baik Kak Alfa, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mendiskusikan pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada kami. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaannya yaitu mengapa dalam solusi optimal Dores konveksi ini hanya memproduksi kemeja dan tidak memproduksi kaos. Padahal kaos ini kan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi menurut kelompok kami itu karena tujuan model ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan, bukan memaksimalkan jumlah produk. Meskipun kaos ini kan membutuhkan kain dan waktu mesin yang lebih sedikit, keuntungan per lusin kaos lebih rendah dibandingkan kemeja. Dalam kondisi keterbatasan kain ini, penggunaan kain itu untuk kemeja memberikan keuntungan total yang lebih besar dibandingkan jika digunakan untuk kaos, sehingga kaos itu tidak diproduksi pada solusi optimal. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Cindy? Baik, sudah, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Maisi. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana peran analisis grafik GeoGebra dalam mendukung hasil metode simplex dan apakah mungkin terjadi perbedaan hasil antara keduanya? Apakah pertanyaannya benar? Benar. Baik, menurut kelompok kami, grafik GeoGebra berfungsi sebagai validasi visual dari hasil metode simplex. Titik optimal pada grafik berada di titik 0,6, yang sama dengan hasil POM-GM. Perbedaan hasil tidak akan terjadi selama model, kendala, dan fungsi tujuan digunakan sama. Jika terdapat perbedaan, biasanya disebabkan oleh kesalahan input atau interpretasi model. Berikut jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Maisi? Baik, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Devina.
Tadi pertanyaannya, jika keuntungan kaos meningkat atau keuntungan kemeja menurun, pada kondisi seperti apa komposisi produksi optimal dapat berubah, betul? Betul, Kak. Nah, jadi jawaban dari kelompok kami adalah komposisi produksi optimal akan berubah jika rasio keuntungan terhadap penggunaan sumber daya kaos menjadi lebih besar dibandingkan kemeja. Hal ini dapat terjadi jika keuntungan kaos meningkat secara signifikan atau keuntungan kemeja menurun hingga melewati batas toleransi yang ditunjukkan oleh analisis sensitivitas. Pada kondisi tersebut, kaos dapat mulai masuk ke dalam solusi optimal. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Devina. Apakah bisa diterima? Sudah bisa diterima, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Kak Alfa, yang mana tadi kami catat untuk pertanyaannya yaitu kurang lebih tentang apa arti slack pada kendala waktu kerja mesin jahit dan bagaimana dampaknya terhadap keputusan produksi. Nah, seperti itu ya, Kak ya. Iya. Baik, di sini saya izin menanggapi dari pertanyaannya. Nah, bahwa dalam analisis kami, slack ini merupakan hal yang menunjukkan sisa kapasitas sumber daya yang tidak terpakai. Nah, dengan adanya slack ini pada kendala waktu kerja mesin jahit, berarti hal ini dapat kita ketahui masih terdapat waktu kerja yang tidak digunakan secara optimal. Sehingga dampaknya dalam pengambilan keputusan itu untuk penambahan waktu kerja mesin tidak akan meningkatkan keuntungan selama kendala kain masih menjadi pembatas utamanya. Kurang lebih jawaban singkat dari kami seperti itu, Kak. Apa bisa diterima? Baik, Kak, bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ernova. Tadi pertanyaannya, bagaimana pengaruh jika kedua kendala sama-sama menjadi kendala mengikat? Nah, untuk jawaban dari kami, jika kedua kendala menjadi mengikat, maka seluruh sumber daya akan digunakan secara optimal tanpa sisa. Dalam kondisi tersebut, setiap perubahan kecil pada salah satu sumber daya dapat secara langsung mengubah solusi optimal dan nilai keuntungan, sehingga sistem menjadi lebih sensitif terhadap perubahan. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Ernova. Bisa diterima atau masih ada yang ditanyakan? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, mungkin itu tadi beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman kepada kami. Nah, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka izinkan kami untuk mengakhiri presentasi kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok ketiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.